Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana di rumah Allah kita dimuliakan oleh Allah SWT. Kita dimuliakan oleh Allah SWT dengan Allah berikan kepada kita hidayah Islam, hidayah besar-besar, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat dunia. Makanya hal-hal tersebut maka kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Kita harus memegang Islam kita, memegang sunnah, bagaikan memegang bara api, belajar menuntut ilmu. Karena para pengikut para nabi, karena Nabi SAW dan para nabi semuanya datang sebagai pengajar, guru. Jazakallahu khair. Untuk mengajar. Artinya apa? Pengikut-pengikutnya kerjanya apa? Tapi dia tidak belajar, berarti dia tidak sungguh-sungguh mengikuti Islam ini dengan benar. Dia orang Islam tapi dia tidak belajar, tidak sungguh-sungguh belajar agama. Berarti dia tidak sungguh-sungguh atau tidak sempurna dia mengikuti Islam ini. Karena ini adalah kewajiban fardu ain, sebagaimana kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap orang yang beriman. Jadi para nabi itu datang muallim, sebagai guru, sebagai muallim, pengajar. Dan pengikut-pengikut para nabi sebagai pelajar, orang yang nuntut ilmu, orang yang menimba ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, ketika Nabi Ibrahim mulai membangun Ka'bah dan mereka mulai berhaji ke Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, Ya Allah, utuslah di antara mereka ini keturunan-keturunan Nabi Ibrahim dan juga pengikut-pengikutnya. Utuslah di antara mereka ini Rasul minhum, dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum, yang nantinya mereka akan membacakan ayat-ayat engkau. Membacakan kitab ini, membacakan kitab, bacakan ayat-ayat engkau, membacakan Al-Quran, membacakan hadis, membacakan ilmu. Yatlu alaihim ayatika, ayat-ayat engkau. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mereka mengajarkan kitab. Pekerjaan para nabi itu mengajarkan kitab, pekerjaan Rasul, mengajarkan kitab. Yang utama tentu mengajarkan Al-Quran, baik membacanya maupun memahami isinya. Wa yu'allimuhumul kitab, pertama kitab, yang kedua hikmah. Hikmah itu sebagian besar ahli tafsir mentafsirkan hadis-hadis dan juga ajaran-ajaran para nabinya. Rasulullah SAW perkataannya bukan Al-Quran, tapi juga sama diajarkan seperti Al-Quran. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Maka kita katakan, wahai pengikut para rasul, wahai pengikut para nabi, wahai yang mengaku Islam, belajar. Karena para nabi mengajar. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mereka mengajarkan kitab, Zabur, Taurat, Injil, dan Nabi SAW mengajarkan Al-Quran dan hikmah dan perkataan-perkataan nasihat para nabinya, yaitu pada zaman ini, pada zaman Nabi SAW, yaitu hadis, mengajarkan hadis-hadis. Lalu dilanjutkan oleh keterangan-keterangan para ulama, kitab-kitab para ulama yang mengikuti Nabi SAW dengan benar. Wa yuzakkihim, dan itulah nantinya akan mensucikan mereka. Mengajarkan lalu mensucikan mereka. Bagi siapa yang mau kesucian, bagi siapa yang mau membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya, tidak perlu kita bertapa, tidak perlu kita pergi ada latihan-latihan ini, latihan itu. Tenangan jiwa, apa modelnya sekarang tuh, macam-macam. Bahkan ada zikir-zikir macam-macam lah, kumpul-kumpul untuk membersihkan hati, jagalah hati, jaga. Tidak, belajar. Kalau mau bersih hatinya, belajar. Kalau mau suci, belajar. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakki. Para nabi itu mengajarkan kitab dan mengajarkan hadis dan mensucikan mereka dengan apa? Dengan Al-Quran dan hadis tadi. Dengan belajarnya mereka Al-Quran dan hadis tersebut, suci jiwa mereka. Karena dia tahu yang kotor. Kalau orang yang tidak tahu, atau kalau misalnya binatang yang tidak tahu yang mana yang bersih, yang mana yang kotor, kotoran dia pegang juga. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Karena tidak tahu. Atau anak bayi, dia tahu nggak yang mana yang bersih, yang mana yang kotor? Tidak tahu kan? Lihat kotoran dipegang, bisa jadi dipegang. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang belajar, orang yang tahu, dia tahu ini kotor, ini bersih. Kira-kira orang yang punya akal mana yang mau dia pegang? Yang bersih apa yang kotor? Yang bersih. Kalau dia belajar Al-Quran, belajar hadis. Kalau dia diajarkan oleh para nabi dan para pengikut nabi, yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kalau mereka diajarkan kitab dan hikmah, dia akan disucikan nantinya dengan itu. Bersih dia. Kira-kira kalau orang yang berakal, kita contohkan misalnya, lebih enak mana? Lebih suci mana? Lebih bersih mana? Lebih untung mana? Menikah apa berzina? Menikah. Itu kata kita. Ya kan? Coba kalau kita tanya semua orang barat itu, orang yang nggak belajar Al-Quran, nggak belajar Sunnah, pikir-pikir, wah lebih enak berzina. Kenapa? Bebas, ya kan? Karena dia tidak paham, tidak belajar Al-Quran, tidak belajar Sunnah, tidak mengerti. Nah, orang-orang yang tidak belajar ini kotor jadinya, kotor hidupnya. Dan orang-orang yang belajar agama, duduk di pengajian, baca kitab-kitab para ulama, baca ayat-ayat Allah, baca hadis-hadis Nabi SAW, mereka ini suci. Disucikan dengan Al-Quran dan hadis tadi. Allah berikan ilmu dan akal kepada mereka, lalu mereka bisa pilih yang baik dan yang buruk, dan mereka suci, bersih. Nah, inilah yang dinamakan jagalah hati itu. Kalau seandainya memang mau jaga hati, belajar Al-Quran, belajar hadis dengan bimbingan para ulama, bukan nyanyi-nyanyi. Sebagian kan kita mau membersihkan hati dengan nyanyi-nyanyi, pakai musik-musik, nanti ujung-ujungnya joget-joget. Ujung-ujungnya apa? Mulai kotor hati, bukan jadi bersih, kotor hati. Kumpullah laki-laki perempuan, kumpullah yang halal dan haram nantinya di situ. Bukan begitu cara mensucikan jiwa kita. Cara mensucikan jiwa kita dengan belajar, dengan yang diajarkan para nabi. Apa yang diajarkan para nabi dan rasul?
Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Mereka mengajarkan kitab dan hikmah, hadis-hadis, nasihat-nasihat para nabi, dan itu akan mensucikan mereka. Innaka antal azizul hakim. Dan ini bukan satu. Yang senada dengan ini ada 3 di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ada dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka para rasul dari diri-diri mereka. Apa tugas para rasul tersebut? Allah lanjutkan, yatlu alaihim ayati. Mereka itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mereka mensucikan pengikut-pengikutnya tadi dengan apa? Wa yu'allimuhumul kitab, dengan mengajarkan kepada mereka kitab-kitab, wal hikmah, dan hadis-hadis, nasihat-nasihat para nabi. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka sebelumnya berada di dalam kesesatan yang nyata, bagaimana cara menghilangkan kesesatannya? Dengan belajar kitab dan hikmah. Maka aneh kadang-kadang kita lihat pengajian-pengajian sebagian sekarang itu pengajiannya tematik. Ngobrol aja ustadznya itu. Kenapa ustadznya itu? Saya mikir ini nantinya ngigo apa gimana ya ustadznya ini? Sebagian kayak orang gigo itu. Kayak orang, tahu nggak gigo? Ngomong nggak jelas aja. Ngomong ke sini, ngomong ke sana, ngomong ke sini, nggak pakai dalil, nggak ada dalilnya, nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya. Ini namanya gigo. Atau ngomong ngawur ngidul, nggak jelas. Kalau ajaran para nabi bagaimana? Mengajarkan kitab. Ada hadis-hadisnya, ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya, ada sumber-sumbernya. Karena pada hakikatnya para nabi mu'taman, orang yang diberikan amanah saja. Dia membawa pesan. Begitu juga para ustadz-ustadz pengajian yang memberikan pengajian itu membawa amanah saja. Kita tinggal bacakan saja. Yatlu alaihim, membacakan. Ini kan jelas Allah SWT mengatakan yatlu alaihim, membacakan kepada mereka. Bukan mengajarkan mereka langsung dari diri mereka, tidak, tapi membacakan saja, menyampaikan yang sudah ada, membacakan. Bantuin baca, bahasa kitanya bantuin baca biar orang pada paham. Bukan dari menurut saya begini, kalau gitu saya nggak cocok begitu, enaknya begini, nggak bisa begitu. Itu namanya dari diri ente itu. Antum siapa mau ngomong dalam agama ini? Kita ini bukan apa-apa, kita hanya menyampaikan yang di dalam kitab. Baik itu yang di dalam kitabullah, dalam kutub-kutub al-hadis Nabi SAW, maupun dalam kutub-kutub para ulama. Kita sampaikan saja sudah. Mau terima alhamdulillah, kalau diterima udah selesai. Tugas kita, kewajiban kita cuma itu. Nah ini dalam surat Ali Imran. Yang ketiga dalam surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah berfirman, dialah Allah yang mengutus di antara orang-orang yang buta huruf, yaitu kaum Arab, rasulan minhum, rasul di antara mereka. Apa tugasnya? Sama, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka dan mensucikan mereka dengan itu. Bagaimana cara mensucikan mereka? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah.
Rasul-rasul tersebut mengajarkan kitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka dahulunya adalah orang yang sangat sesat, tapi Allah berikan petunjuk dengan cara diajarkan kitab dan hikmah tadi. Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, mari kita belajar. Mari kita belajar. Sangat banyak bukti atau perintah-perintah dari Allah SWT untuk menyuruh kita belajar, dan kita ini sebenarnya umat terpelajar seharusnya. Tapi saking jauhnya kita dari agama kita sekarang pada hari ini, kita malahan jadi umat tertinggal. Yang mempraktekkan Islam itu banyak sekarang orang kafir. Contoh aja misalnya berdagang. Saya minta maaf ya sebut nama misalnya. Orang Cina dagang, ini KW1, ini KW2, ini KW3. Dikasih tahu kan? Ya nggak, Pak? Pernah nggak dagang sama mereka? Mereka non muslim, orang kafir. Coba kalau kita belanja di pasar kaum muslimin. Di rumah baru kita tahu, waduh kurang ajar ini. Kadang-kadang kita ditipu di pasar. Beli di pasar, merek terkenal, tahu-tahu sampai di rumah tuh, aduh. Sampai buah aja ditipu. Kadang-kadang pernah saya beli buah, beli pepaya, dibukanya, merah minta ampun, dikasih coba, manisnya minta ampun. Sampai di rumah, udah mengkal, nggak ada rasanya lagi, astagfirullah. Kaum muslimin ini, kalau amalannya lebih Islam orang Cina tadi, amalannya ya, daripada orang kaum muslimin sekarang. Jadi artinya apa? Kaum muslimin itu jauh dari keislaman itu sekarang. Itu di bab muamalah, apalagi di bab akidah, di bab tauhid. Kaum muslimin la haula wala quwata illa billah. Ini banyak kejadian Palestina ini. Saya baru kirimkan di WhatsApp, kalau ada yang di grup WhatsApp itu. Itu kiai-kiai semua, sebagian itu di pinggir laut lagi ngirimin itu. Ngirim apa namanya? Ngirim, kalau begitu tuh apa namanya? Bom itu, roket. Tapi secara goib. Astagfirullah. Ini yang mau menang lawan Israel itu. Kiai-kiai di Indonesia pinggir laut ngirim roket jarak jauh, pakai batin, pakai tenaga dalam, mau menolong Palestina. Nolong dirinya dia nggak bisa, mau nolong Palestina lagi. Kalau dia mati dalam keadaan begitu, mati kafir, mati musyrik. Dia mau nolong orang, mau nolong Palestina, nolong diri dia nggak bisa. Kalau dia mati dalam keadaan dia merasa mempunyai ilmu goib segala macam, dia mati dalam keadaan musyrik. Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kebetulan pembahasan kita pada bab sekarang ini insyaallah akan membahas bab tersebut di kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya. Kita akan masuk ke bab ma ja'a fi sihir, apa yang datang dari sihir. Dan sihir ini kesyirikannya nyata, jelas. Tapi di kita sebagian dilakukan oleh kiai-kiai. Saya minta maaf, bukan semua kiai. Sebagian ada, banyak malah. Ustadz-ustadz, kiai-kiai. Yang pantasnya sebenarnya dia dipanggil tukang sihir, nenek sihir, seharusnya begitu dipanggil. Di sini dipanggil kiai, panggil kiai. Nanti kalau dengar ini di media sosial, nanti ngamuk-ngamuk mereka, karena marah-marah. Terus gimana mau panggil apa lagi? Pada akhir zaman itu banyak orang yusammun al-asya' bi ghairi ismih, memberikan nama kepada sesuatu bukan namanya. Pelacur dibilang
pekerjaan, pekerja seks. Riba dibilang bunga. Tukang sihir dibilang kiai atau paranormal, ya kan? Ini kan seharusnya dia nggak normal ini. Seharusnya dia bilang pembohong besar. Kenapa? Nabi SAW yang mengatakan, mereka itu mengatakan sesuatu yang benar, 99 bohong. Berarti kita katakan apa? Pendusta seharusnya, orang-orang pendusta ini. Yang mengaku ilmu-ilmu gaib ini para pendusta, pembohong. Tapi dipakai namanya ustaz, kiai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq." Sungguh dalam surat Al-Baqarah ayat 102 kata Allah, sungguh mereka sudah tahu. Mereka siapa? Tukang-tukang sihir ini, yang mengaku punya ilmu gaib ini, yang punya santet, yang punya mantra, yang punya kesaktian ini. Walaqad alimu. Mereka sudah tahu, kata Allah SWT, laman ishtarahu, siapa yang membeli sihir ini, siapa yang melakukan sihir ini, malahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan dapat bagian sedikit pun di akhirat. Artinya apa? Tempatnya di mana? Di neraka. Sedikit pun tidak akan dapat bagian di akhirat. Artinya apa? Pasti penduduk neraka, kekal selama-lamanya di dalam, tidak akan keluar lagi. Ini berkaitan dengan penyihir atau orang-orang yang belajar kepada Harut wa Marut di zaman Nabi Sulaiman. Apa setelah zaman Nabi Sulaiman? Nah, maka sihir ini adalah ada, sihir ini ada, dan ini diturunkan oleh Allah, cobaan dari Allah SWT. Sebagaimana iblis dan syaitan diciptakan oleh Allah. Lalu kenapa Allah ciptakan sihir? Kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah ciptakan setan ini? Kenapa Allah ciptakan penyakit, kejelekan, musibah? Kenapa? Allah itu hakim. Allah itu penuh hikmah. Allah ciptakan kejelekan itu apa? Ada hikmah di baliknya. Ada hikmah di belakangnya. Salah satu hikmah diciptakannya iblis untuk menguji Nabi Adam dan pengikut dan keturunan-keturunan. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, para malaikat ada yang bertanya, ini kenapa diciptakan ini ya Allah? Padahal kami sudah berzikir kepada Engkau, sudah memuji Engkau, sudah menjadi orang sudah menjadi makhluk yang sangat mulia, malaikat itu. Padahal manusia ini suka menumpahkan darah. Kata Allah kata para malaikat, kenapa diciptakan ya Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang nantinya akan, manusia ini yang nantinya akan keluar dari mereka, sebagiannya ada yang lebih mulia daripada malaikat. Yaitu para nabi dan rasul keluar dari manusia ini. Walaupun ada yang lebih hina daripada setan, daripada binatang. Ada yang seperti binatang manusia ini, tapi ada yang nantinya akan keluar lebih mulia daripada para malaikat. Nah, ada hikmah di dalam penciptaan manusia ini. Begitu juga di sihir ini, ada hikmah di balik ini. Makanya Allah turunkan melalui dua malaikat. Harut dan Marut. Lalu orang-orang pada belajar kepada malaikat tersebut. Sebelum belajar, malaikat itu sudah mengatakan, "Fala takfur," kata malaikat, jangan kalian kufur.
Kalau kalian ambil ini, kufur kalian. Berarti kan sudah tegak hujah malaikat. Malaikat sudah peringati. Kata malaikat, ini tidak boleh dipelajari. Fala takfur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah malaikat itu mengajarkan sihir tersebut, melainkan sebelumnya dia sudah mengatakan, ini fitnah, ini cobaan Allah, jangan kalian ambil. Fala takfur, jangan kalian kufur kepada Allah. Walaqad alimu ma, ini siapa, mereka sudah tahu siapa yang mengambil sihir ini di akhirat tidak akan dapat apa-apa lagi. Mereka akan jadi penduduk neraka. Mereka mau. Mereka mau. Sama seperti tumbal-tumbal. Setan sudah sampaikan, atau dukunnya atau tukang sihirnya sudah sampaikan, kalau kamu mau ini nanti kamu tersiksa, kamu jadi penduduk neraka. Oh, dia bilang nggak apa-apa, yang penting kaya. Oh, nanti anakmu bisa jadi diambil oleh setan. Oh, nggak apa-apa, jadi tumbal. Oh, ya nggak. Dia sendiri yang mau. Dia sendiri yang mengambil fitnah atau bala tersebut. Padahal malaikat sudah larang, jangan, kata malaikat. Artinya malaikat tidak salah. Malaikat hanya membawa fitnah tersebut. Dan mereka sudah tegakkan hujah kepada yang mengambilnya. Nah, ketika orang yang mengambil sihir ini sudah mengambil sihir, maka dia sudah mengambil konsekuensi, nantinya di akhirat dia akan masuk neraka. Tapi jangan takut. Sihir ini tidak akan berpengaruh kepada manusia, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Jadi tidak semua sihir ini manjur, tidak. Kalau tidak, kalau manjur semuanya sihir ini, tidak mungkin kita 350 tahun dijajah Belanda. Tukang sihir itu kemana aja mereka? Ngapain mereka itu? 350 tahun diam-diam aja. Sekarang Palestina itu udah berapa tahun Palestina dijajah? Masih ngirim pakai angin. Mungkin anginnya apa namanya? Nggak nyampe mungkin ke situ atau gimana. Masih ngirim-ngirim di pinggir pantai itu. Saya lihat, ya Allah. Kia-kia ini, apa kia-kia ini? Nah, jadi tidak akan berpengaruh sihir ini sedikit pun. Kecuali apa? Biiznillah. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhum ma yufariquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin, kata Allah. Tidak akan berpengaruh, bermudarat sedikit pun kepada satu orang pun, min ahadin, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak penyakit. Kalau ada yang sakit, ya izin Allah terjadi itu penyakit itu. Kalau ada yang dapat musibah, ya itu dari izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Sama juga sihir itu. Tidak semuanya kena itu. Kalau sudah diizinkan Allah baru kena. Berarti apa? Kita tidak perlu takut dengan sihir. Takutlah kita dengan yang memberikan izinnya. Kalau Allah sudah izinkan, udah, tidak akan bisa kita mengelak lagi. Maka kita minta kepada Allah perlindungan. Di antara perlindungan dari sihir, ya zikir, memperbanyak zikir, terutama zikir sebelum tidur, zikir pagi petang. Kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu beriman kepada jibti dan taghut. Jibti ini adalah sihir. Dan juga taghut. Taghut apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar, dalam surat An-Nisa tadi ayat 51, Umar mengatakan al-jibtu sihir. Jibt itu maksudnya sihir. Mereka beriman kepada sihir. Wat-taghut, at-taghut syaitan. Qala Jabir radhiyallahu anhu wat-tawaghitu kuhanun. Tawaghit itu diantaranya adalah
dukun-dukun, kana yanzilu alaihimu syaitan, dan dahulunya mereka itu turun kepada mereka para setan-setan untuk membantu mereka. Fi kulli hayyin wahid, setiap negeri itu ada satu yang turun. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang menghancurkan kalian. Ini 7 perkara ini menghancurkan, jauhi, kata Nabi SAW. Ini akan menghancurkan. 7 perkara yang menghancurkan, jauhi, kata Nabi SAW. Bayangkan begitu begitu sayangnya Nabi SAW kepada kita. Semua hal-hal yang membahayakan kita disuruh jauhi. Bahkan kadang-kadang kita lihat lebih sayang lagi Nabi SAW ini, kasih sayangnya lebih sayang daripada seorang bapak kepada anaknya. Bapak kepada anaknya kadang-kadang cuman memberikan peringatan masalah-masalah dunia, masalah-masalah kepentingan dunianya, kebaikan-kebaikan dunianya. Kalau Nabi SAW, dunia dan akhirat diberikan peringatan oleh Nabi SAW. Ini bahaya untuk duniamu, ini bahaya untuk akhiratmu, disampaikan oleh Nabi SAW semuanya. Buat kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Sangat sayang Nabi SAW kepada kita. Maka kata Nabi SAW, jauhi 7 perkara yang menghancurkan kalian. Bahaya ini, yang akan menghancurkan kalian. Qalu ya Rasulullah wa mahun. Lalu sahabat mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Qala asyirku billah. Ini pelajaran kita ini. Ini yang paling bahaya ini, syirk billah, paling bahaya. Yang kedua, sihir. Ini menghancurkan dunia, menghancurkan akhirat. Yang paling pertama syirik. Yang kedua sihir. Sihir ini termasuk syirik juga, tapi lebih dispesifikkan oleh Nabi SAW, lebih dikhususkan. Yang kedua syirik, sihir. Yang ketiga qatlun nafs, membunuh jiwa manusia. Allati haramallahu illa bil haqq, yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Wa aklu riba, dan juga makan riba. Ini besarnya dosa riba. Maka kita jangan bergampang-gampang dengan riba. Ini hancurnya ekonomi umat ini gara-gara ini. Jangan kita merasa bahwasanya kita ini salahnya cuman salah kurang rajin aja, atau kurang pinter aja, atau kurang kesempatan. Tidak, kita itu banyak dosa. Dosa riba inilah yang membuat ekonomi kita terpuruk. Alhamdulillah. Rajin mana orang kita daripada orang Amerika itu? Ya rajin kita lah. Orang kita ini kerjanya Masya Allah, super kerjanya. Tuh orang Australia, orang Amerika datang ke sini apa jemur-jemur di pantai itu. Ngapain mereka jemur-jemur di pantai? Kayak nggak ada kerjaan aja hidup. Tapi kenapa banyak itunya? Hartanya. Ya Allah sudah berikan kepada mereka Allah perpanjang nikmat mereka itu. Allah tambahkan nikmat mereka itu untuk istidraj, membuat mereka itu tambah jauh dari Allah. Tapi kita banyak dosa. Di antaranya dosa riba ini. Makanya serajin apa kita juga, bagaimana kita sungguh-sungguh siang dan malam bekerja, tapi kalau kita jatuh ke dalam dosa riba ini, nggak mau kaya-kaya, susah. Bahkan kalaupun kaya, jiwanya nggak enak, nggak tenang jiwanya. Itu yang di jalan-jalan itu kan riba umumnya itu, yang di tol itu kayak riba itu, mobil, ya kan, kayak riba. Itu setiap pagi udah buru-buru ke kantor itu, pokoknya mau cari sana cari sini,
bahkan ngambil sana ngambil sini. Karena kejar riba. Dikejar-kejar oleh riba. Kadang-kadang demi gaya hidup. Sekarang ada modelnya lagi pinjol itu ya, pinjaman online. Bagaimana itu hidup dikejar-kejar? Ada bapak-bapak yang waktu itu nanya di sini. Siapa waktu itu? Nah, karena dikejar-kejar oleh pinjaman online segala macam. Kasihan kita lihat. Itu gara-gara kita nggak ngerti yang riba itu yang mana. Dia cuma minjam kadang-kadang 200.000, 300.000, ketakutannya luar biasa. Kayak orang udah dililit hutang minta ampun, ketakutan dia. Lalu aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Lalu tawalli yaumaz zahf, lari dari medan perang. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, lalu menuduh perempuan baik-baik berzina. Nah, yang paling tinggi syirik. Yang kedua sihir, padahal sihir ini syirik juga. Dijelaskan oleh Nabi SAW, kenapa? Supaya lebih dikuatkan lagi, supaya lebih dikhususkan lagi. Karena bahayanya sangat besar. Makanya ini namanya zikrul khas ba'dal am, menjelaskan yang khusus setelah yang umum. Secara umum syirik, tapi dijelaskan yang khusus kenapa? Saking besarnya bahayanya. Karena syirik banyak, kenapa cuma sihir yang ditambah penjelasan oleh Nabi SAW? Karena saking besarnya bahaya sihir tersebut. Wa an Jundub radhiyallahu anhu marfu'an, dari Jundub, hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Tabrani. Hadisnya mauquf, kata Jundub, haddus sahir darbatun bis saif. Hukuman bagi pelaku sihir dipotong kepalanya. Nah, ini di Saudi amalkan, dilakukan. Kalau di Indonesia dikeluarkan di TV, dikasih panggung. Ya Allah. Kalau di Saudi apa? Dipenggal. Ketahuan aja, jangankan penduduk Saudi, penduduk luar. Dia datang nih, misalnya pergi haji, ketahuan dia berbuat sihir atau melakukan sihir, dipenggal. Ada namanya masjid Qisas itu. Itu kadang-kadang kalau enggak dia membunuh, kalau enggak dia tukang sihir biasanya. Penggal kepalanya. Di Indonesia yang membantah yang ditangkap. Astagfirullah. Ada yang sesajen-sesajen di gunung itu ditendang sama dia, masuk penjara dia. Masuk penjara. Yang membantah yang ditangkap. Yang tukang sihir didiemin aja. Di Saudi dipotong itu kepalanya, potong. Potong nggak potong? Potong ini, potong. Di sini dikasih panggung. Dikeluarkan di channel-channel TV. Ditonton oleh masyarakat luas, 300 juta yang nonton. Kadang-kadang pakai